Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Waalaikumsalam Warahmatullahi. Baik, Ibu. Ibu. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong muallim bisa pimpin doanya. Iya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu telah mengirim link presensi pada grup WA. Silakan anak-anak mengisi presensi secara mandiri ya. Siap, Ibu. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu pengolahan sampah. Di mana Ibu akan share screen, tolong perhatikan ya anak-anak. Ya, Ibu. Terlihat, Ibu. Ibu. Baik anak-anak. Nah, itulah tadi video mengenai pengelolaan sampah. Selanjutnya, di sini anak-anak ada yang tahu pengertian dari sampah? Ada yang tahu apa itu sampah, anak-anak? Pengertian dari sampah? Ya, Ibu. Sampah adalah barang sisa yang sudah tidak digunakan, Ibu. Ya, betul sekali, Muallim. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini merupakan pengertian sampah. Sampah itu merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dari proses alam yang berbentuk padat. Nah, kemudian dari sampah itu, dampak terhadap sampah dari kesehatan dan lingkungan, yaitu sampah dapat menyebabkan perkembangbiakan faktor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus. Kemudian sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Nah, secara umum jenis sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, di sini ada yang tahu arti dari sampah organik itu seperti apa? Coba anak-anak, Andi Samsurya boleh jawab pengertian dari sampah organik? Baik, Ibu. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Ya, betul sekali katanya di Samsurya itu sampah organik adalah sampah yang tidak dapat diurai tanpa campur tangan manusia. Maksudnya itu dapat hancur dengan sendirinya. Nah, kemudian anak-anak ada yang tahu sampah anorganik itu seperti apa? Sampah anorganik itu seperti apa? Ini bisa dikaitkan dengan kebalikan dari sampah organik. Ya. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya. Nah, sampah organik yaitu disebut dengan sampah basah. Itu jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya sayuran, daging, ikan, nasi, rumput. Nah, selanjutnya ini sampah non-organik yaitu sampah yang tersusun oleh senyawa yang berasal dari mineral, minyak bumi, dan proses industri, contohnya plastik. Nah, sini cara pengolahan sampah itu dengan 3R, yaitu reduce, mengurangi sampah. Contohnya saat belanja itu kita tidak menggunakan kantong kresek atau kantong plastik. Yang kedua ada reuse, pemanfaatan ulang. Kita dapat melakukan seperti menggunakan botol isi ulang. Nah, yang ketiga itu recycle atau daur ulang. Nah, anak-anak bisa mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang. Nah, ini contoh daur ulang plastik yang dapat dijadikan tas. Nah, anak-anak, mungkin dari materi pengolahan sampah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin anak-anak ada yang kurang dimengerti mengenai pengolahan sampah?
Saya Ibu. Ya, siapa silahkan. Andi Samsurian, Dini, siapa? Sebelumnya Siapa? saya Ibu Nurul Anissa. Ya, silahkan. Sebelumnya maaf Ibu, saya off cam. Saya mau bertanya, apa sih manfaat pengolahan sampah organik? Ya, pengolahan sampah organik ya. Nah, pengolahan sampah organik itu kegunaannya itu kita dapat membuat kompos atau pupuk sebagai tanaman kita agar tanaman kita itu menjadi subur ya anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang bisa bertanya lagi. Saya Ibu. Ya, silahkan. Terus siapa tadi yang bertanya? Andini. Ya. Bagaimana cara mencegah banjir akibat sampah, Ibu? Nah, tadi katanya Andini bertanya nih, bagaimana cara mencegah banjir akibat sampah. Tadi berdasarkan video kan sudah dijelaskan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita membuang sampah pada tempat sampah. Nah, kita juga sebelum membuang sampah di tempatnya, dari rumah itu kita harus memilah atau memisah-misahkan sampah, misalnya sampah plastik, sampah sisa makanan, itu sudah dipisahkan dan dibuang ke tempat sampah. Agar kalau kita membuang sampah sembarangan, itu tadi penyebabnya. Penyebabnya akan mengakibatkan banjir. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup ya anak-anak. Sebagai kesimpulan, yaitu kita belajar tentang pengertian sampah, jenis sampah berdasarkan golongannya ada dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Kemudian sampah itu bisa dijadikan sebagai karya atau pemanfaatan sampah. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan anak-anak dapat memahami materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.